Tay Sachs disease adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu produksi enzim yang diperlukan untuk mengurai lemak di otak dan sumsum tulang belakang. Akibatnya, lemak menumpuk dalam sel-sel saraf, menyebabkan kerusakan yang mengganggu fungsi otak dan sistem saraf. Tay Sachs disease umumnya terjadi pada bayi dan anak kecil, dan gejalanya meliputi kejang, kehilangan kemampuan bergerak, gangguan penglihatan, dan penurunan fungsi kognitif. Penyakit ini bersifat progresif dan seringkali mengakibatkan kematian pada usia muda. Tay Sachs disease diwariskan secara autosomal resesif, artinya kedua orang tua harus menjadi pembawa gen yang bermutasi untuk menyebabkan penyakit pada keturunan mereka. Penyakit Tay Sachs adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem saraf pusat. Berikut adalah informasi komprehensif tentang penyakit Tay Sachs. 1. Basis genetik dan pewarisan. Penyakit Tay Sachs disebabkan oleh mutasi dalam gen HXA yang mengakibatkan kekurangan enzim yang disebut heksosaminidasa HXA. Kondisi ini diwariskan dalam pola resesif autosomal, yang berarti individu harus mewarisi dua salinan gen yang cacat satu dari setiap orang tua untuk mengembangkan penyakit. 2. Gejala dan progresi. Bayi dengan penyakit Tay Sachs biasanya terlihat normal saat lahir, tetapi mulai menunjukkan gejala sekitar usia 3 hingga 6 bulan. Gejala umum meliputi keterlambatan perkembangan, kehilangan keterampilan motorik, kelemahan otot, respons startle yang meningkat, kejang, kehilangan penglihatan dan pendengaran, dan akhirnya kelumpuhan dan demensia. 3. Jenis penyakit Tay Sachs. Ada 3 bentuk utama penyakit Tay Sachs: infantil paling parah dan umum, juvenil kurang parah, dan onset lebih lambat, dan onset lambat jarang terjadi, dan gejala ringan pada dewasa. Bentuk infantil ditandai dengan penurunan neurologis yang cepat dan harapan hidup sekitar 2 hingga 4 tahun. 4. Diagnosis dan pengujian. Diagnosis penyakit Tay Sachs melibatkan pengujian genetik untuk mengidentifikasi mutasi dalam gen HEXA dan pengujian aktivitas enzim untuk mengonfirmasi kekurangan HEXA. Pengujian prenatal dan screening pembawa tersedia untuk individu yang berisiko membawa gen Tay Sachs. 5. Pengobatan dan pengelolaan. Saat ini, belum ada obat untuk penyakit Tay Sachs. Pengobatan berfokus pada mengelola gejala, memberikan perawatan suportif, dan meningkatkan kualitas hidup. Terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi wicara dapat membantu mempertahankan fungsi dan mobilitas bagi individu dengan penyakit Tay Sachs. 6. Prognosis dan dukungan. Prognosis untuk individu dengan penyakit Tay Sachs buruk, terutama untuk mereka dengan bentuk infantil. Perawatan suportif, tindakan paliatif, dan konseling genetik untuk keluarga sangat penting dalam membantu individu dan orang yang dicintainya mengatasi tantangan penyakit.